Kita cek teman-teman, apakah di balik daun ada hamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Petani Bantul. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Desember 2023, waktu menunjukkan pukul 6:43. Tanaman cabai hari ini sudah berumur 26 hari. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, sangat memuaskan. Cuman ada sedikit masalah ya teman-teman. Tampak beberapa daun ada yang mulai keriting. Coba kita cek nanti karena faktor apa, apakah karena faktor hama atau faktor kekurangan unsur hara. Coba kita cek teman-teman, apakah di balik daun ada hamanya. Tampaknya bersih ya teman-teman. Oh, ini ada kayaknya untuk bertelur kutu kebul. Ya, di sini di tulang daun ini ada tampak putih-putih seperti itu. Oke. Nanti kita akan lakukan aplikasi penyepraian dengan bahan aktif imidacloprid. Mudah-mudahan untuk tanaman yang mulai mengkeriting daunnya bisa sembuh dan tidak merembet atau menular ke tanaman yang lain. Sebagai informasi atau update dari masalah yang kemarin di short video, itu ada dua batang tanaman yang sepertinya terindikasi terserang tungau. Kalau teman-teman belum lihat videonya, silahkan dicek di video short saya. Ini alhamdulillah untuk pucuknya sudah kembali mekar dan tidak lagi terlihat gosong seperti kemarin. Ini kemarin saya aplikasi, ada dua kali aplikasi ya teman-teman, khusus untuk dua tanaman ini dan sekitarnya. Yang pertama saya semprot pakai Iridaben dengan merek dagang Samit, dan yang kedua saya semprot pakai Abamectin. Nah, alhamdulillah untuk pucuknya sudah mulai bagus dan bisa terkendali. Untuk penyepraian kali ini, nanti saya akan menggunakan bahan aktif imidacloprid dan akan saya mix dengan pupuk mikro ya teman-teman, biar nanti terubusnya bisa bagus dan membantu untuk beberapa tanaman yang memang masih kelihatan kerdil seperti ini. Nanti biar pertumbuhannya bisa menyusul tanaman-tanaman yang lain.
Jadi teman-teman, untuk saya pribadi dalam penanggulangan hama tanaman atau khususnya cabai di sini, saya tidak mempunyai patokan harus 1 minggu sekali atau 5 hari sekali atau berapa hari sekali, itu enggak. Jadi saya akan melihat kondisi tanaman, kondisi apakah tanaman tersebut sudah ada menunjukkan gejala-gejala terserang penyakit ataupun kena hama. Kalau ada seperti tadi, saya akan baru aplikasikan atau lakukan penyempraian dengan bahan aktif yang sesuai dengan hama tersebut. Jadi tidak tiap seminggu sekali atau 5 hari sekali, karena bagi saya itu seperti kita tidak sakit tapi disuruh minum obat, seperti itu. Jadi kalau tanaman sudah menunjukkan gejala ada masalah di daunnya ataupun masalah di batangnya atau yang lain, itu saya baru akan melakukan tindakan untuk pengobatan. Di samping itu juga dengan metode seperti itu saya merasa bisa menekan biaya produksi dalam pembelian obat-obat insektisida maupun fungisida yang semakin hari semakin mahal. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan meracik bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap ikuti channel Petani Bantul. Untuk penyempraian kali ini saya masih menggunakan air dari sungai ya teman-teman, karena sumur saya belum sempat memperbaiki. Oleh karena itu saya terpaksa menggunakan air sungai. Biasanya kalau sumur oke, nggak ada masalah untuk spray dan untuk menyirami tanaman, atau istilahnya lep dalam bahasa Jawa. Itu saya menggunakan air sumur biar paling tidak kita bisa menjaga kesterilan dari air tersebut. Tapi berhubung sampai saat ini belum sempat untuk memperbaiki sumur, terpaksa saya menggunakan air sungai. Mudah-mudahan airnya nggak ada masalah dan tidak membawa efek yang negatif ke tanaman. Bahan-bahan yang akan saya gunakan atau racikan yang akan saya gunakan pada pagi hari ini untuk pengendalian hama kutu kebul, itu saya menggunakan bahan aktif imidacloprid 25% dengan merek dagang Avidor. Nah, ini sampai saat ini saya merasa efektif ya teman-teman untuk pengendalian kutu kebul seperti ini. Nanti dosisnya saya akan menggunakan sekitar 1,5 sendok makan seperti ini. Kemudian untuk tambahan atau pemberian unsur mikro, pupuk mikro, saya menggunakan merek dagang Librel BMX. Ini diproduksi dari BASF. Ini teman-teman, ini harga 1 kilogram kalau nggak salah sekitar 250.000, tapi berhubung alhamdulillah saya dapat hadiah, jadi saya dapat gratis. Ya, teman-teman bisa menggunakan merek dagang lain seperti Vitoflex, produk dari Merauke, atau bisa menggunakan Vitaron SL, produk dari MMT, atau yang lainnya. Nah, kandungan unsur hara yang ada di Librel BMX ini
Ini adalah boron, kemudian tembaga, ada besi, ada mangan, ada zins. Dan untuk kegunaan atau manfaat pemberian unsur mikro seperti ini, yaitu bisa untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman, ya, cocok untuk semua jenis tanaman. Yang jelas pemberian unsur mikro ini juga meningkatkan imunitas di tubuh tanaman, jadi tidak gampang terserang penyakit maupun terserang hama, dan membantu pertumbuhan dalam pertumbuhan pucuk. Diharapkan untuk pertumbuhan pucuknya bisa normal, bisa bagus. Oke, kita akan mulai meraciknya. Saya menggunakan 1,5 sendok ya teman-teman untuk avidornya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan aduk dulu. Nanti untuk pemberian unsur mikronya di ember kedua. Saya lebih senang seperti itu teman-teman, biar tercampurnya tidak dalam kondisi pekat. Untuk pupuk mikronya saya akan kasih sekitar 2 sendok ya teman-teman. Seperti ini, 2 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penyemprotan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa terkendali untuk hamanya. Seperti biasanya saya selalu melakukan penyemprotan dari atas dan bawah daun, karena untuk hama itu biasanya dia bersembunyi di bawah daun. Yang kedua, karena ini memang ada penambahan pupuk mikro, oleh karena itu untuk penyerapan unsur hara yang dispraykan atau yang dikasih lewat daun itu akan terserap dengan baik jika berada di atau lewat di bawah daun, karena stomata memang berada di bagian bawah daun atau daun bagian bawah. Ini kutu kebul yang terkena sprayan atau semprotan imidacloprid ya teman-teman, langsung mati. Oke teman-teman, untuk penyebaran pada pagi hari ini sudah selesai dan matahari sudah mulai terik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang
belum subscribe silahkan subscribe. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman petani yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.